Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, generasi bangsa, generasi penerus, generasi Pancasila. Pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku, materi kita pada hari ini yakni elemen Pancasila, subnya kelahiran Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Jadi Pancasila bukan sekedar daftar frasa Pancasila saja, namun memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Kemudian, para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara yang berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Nah, setelah mempertimbangkan dengan cermat, akhirnya para pendiri bangsa akan menggali ide-ide pokok sebagai dasar sebuah negara, yakni Indonesia. Kemudian, para tokoh pendiri bangsa melakukan sidang BPUPKI yang pertama dengan tujuan utama adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 ini adalah untuk mempersiapkan akan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Kemudian di dalam sidang BPUPKI, pidato Bapak Soekarno atau dikenal dengan Insinyur Soekarno, salah satu perwakilan dari tiga tokoh, yakni tanggal 1 Juni 1945, pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai lagi bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. Anak-anakku semuanya, sidang BPUPKI tadi merumuskan dari tiga tokoh, Pak Soekarno, Pak Supomo, dan Pak Yamin. Ini ada 5 sila, 5 azas, merupakan titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 prinsip yang dikemukakan menjadi model bagi Pancasila sebagai yang berlaku saat ini. Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, setiap konsep memiliki hakikat yang sama meskipun urutannya berbeda-beda. Anak-anak sekalian, apa kalimat sila itu? Apa kalimat azas itu? 1. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian panitia 9 setelah merumuskan 5 sila, ini muncullah Piagam Jakarta. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, panitia 9 memegang peranan penting berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat para anggotanya. Lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi pada atau menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini. Kemudian, Piagam Jakarta ini disempurnakan, disesuaikan lagi dengan kondisi bangsa Indonesia. Yakni Piagam Jakarta mengalami perubahan. Adapun perubahan rumusan sila pertama, Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan
untuk membangun negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian Piagam Jakarta itu disahkan, atau Pancasila disahkan setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan pengesahan tersebut. Demikian anak-anakku semuanya, penjelasan atau ulasan materi dari lahirnya Pancasila. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.